warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklima Isnaini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi-materi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Adapun materi-materi tersebut yaitu yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua mengenai analisis pekerjaan dan juga analisis tenaga kerja, yang ketiga ada desain pekerjaan, yang keempat rekrutmen tenaga kerja, yang kelima yaitu seleksi tenaga kerja, dan yang terakhir mengenai orientasi penempatan tenaga kerja. Langsung mari kita bahas mengenai materi pertama, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia menjadi elemen organisasi yang penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Adapun pengertian dari perencanaan sumber daya manusia yaitu proses peramalan sistematis yang menghubungkan antara kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia bagi suatu perusahaan yaitu perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan juga efisien. Artinya, perusahaan berjalan baik dengan personel yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan peran vital perencanaan sumber daya manusia antara lain meliputi menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan tersebut berdasarkan job desk dari setiap karyawannya. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Adapun ciri-ciri dari penggunaan tenaga kerja yang kurang efektif ataupun tidak efisien, antara lain yang pertama, terlihat banyak pekerja yang melakukan aktivitas yang tidak berkontribusi terhadap pencapaian sasaran, waktu efektivitas berkurang dari 70%, dan banyak terjadi overlapping pekerjaan. Adapun cara-cara untuk mengelola kelebihan dari sumber daya tersebut yaitu antara lain memastikan arah kebijakan suatu perusahaan mengenai pengurangan jumlah tenaga kerja, memastikan sumber daya manusia atau memastikan jumlah sumber daya manusia yang ada baik untuk karyawan, staf maupun pelaksana, menggabungkan pekerjaan, dan juga mengurangi jumlah sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu materi yang kedua adalah mengenai analisis pekerjaan dan juga analisis tenaga kerja. Menurut Kaswan, analisis pekerjaan yaitu proses pengumpulan secara sistematis dan analisis informasi tentang pekerjaan yang meliputi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai job dimension atau dimensi pekerjaan. Apa itu dimensi pekerjaan? Dimensi pekerjaan atau job dimension merupakan ruang lingkup umum pekerjaan tertentu dalam hal tugas atau tanggung jawab yang diperlukan. Dalam job dimension, menurut Shimamura paling tidak harus memiliki 5 dimensi. Ada antara lain, yang pertama ada dimensi fisik,
yang meliputi kecepatan gerak langkah-langkah pekerja dalam menunaikan pekerjaan. Yang kedua ada dimensi psikologis, merupakan kebutuhan psikologis dasar akan pertumbuhan, pengetahuan, dan pengembangan apabila diorganisasikan dan dikelola secara benar. Yang ketiga ada dimensi sosial. Dalam dimensi sosial yaitu orang-orang bekerja demi sebuah sumber kontak sosial, dan begitu di dalam pekerjaan kelompok-kelompok kerja mereka mempunyai pengaruh besar pada bagaimana mereka bekerja. Selanjutnya yaitu ada dimensi budaya atau culture. Pekerjaan memberikan keberadaban ekonomi dan bentuk gaji, dan juga memberikan kontribusi bagaimana orang-orang menilai kedudukan sosial dan kualitas kehidupan mereka. Yang terakhir ada dimensi kekuasaan, orang-orang yang bekerja bagi orang lainnya. Analisis pekerjaan pastinya memiliki manfaat. Adapun manfaat dari analisis pekerjaan yaitu untuk susunan kepegawaian, desain organisasi, dan redesign pekerjaan. Fungsi analisis fungsi analisis pekerjaan. Menurut Haidar Nawawi, analisis pekerjaan memiliki fungsi untuk perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, orientasi dan pelatihan, pengembangan karir khusus untuk promosi dan pemindahan, pengaturan kompensasi, serta penilaian karya dan juga konseling. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai desain pekerjaan. Apa itu desain pekerjaan? Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan juga efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif. Adapun manfaat dari job description yaitu antara lain untuk atasan, yaitu untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan. Sedangkan untuk pimpinan organisasi, job description memiliki manfaat untuk memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja yang optimal. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Menurut Shimamura, teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan simplikasi pekerjaan, yang kedua ada rotasi pekerjaan, dan pemekaran pekerjaan, serta pemerkayaan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yaitu ada faktor dari individu tersebut, masing-masing individu. Ada teknologi yang digunakan, ada biaya dan anggaran, serta struktur organisasi, variabel internal, serikat pekerja, dan manajemen karyawan maupun stakeholder yang terlibat. Materi selanjutnya yaitu mengenai rekrutmen tenaga kerja. Apa itu rekrutmen? Menurut Schermerhorn, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong dalam suatu perusahaan ataupun organisasi dan lembaga-lembaga tertentu. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Dalam rekrutmen tenaga kerja ada kebijaksanaan organisasi. Kebijaksanaan organisasi antara lain meliputi kebijaksanaan promosi dari dalam, kebijaksanaan kompensasi, kebijaksanaan status pegawai, dan kebijaksanaan penarikan tenaga lokal. Dan dalam rekrutmen tenaga kerja juga
kita membahas mengenai sumber rekrutmen. Apa itu sumber rekrutmen? Sumber rekrutmen biasanya mengacu kepada tempat atau lingkungan di mana perusahaan karyawan akan ditarik atau akan direkrut. Sumber rekrutmen meliputi dua sumber, yaitu sumber internal dan juga sumber eksternal. Sumber internal yaitu para karyawan yang telah bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut, sedangkan sumber eksternal yaitu orang-orang di luar dari perusahaan tersebut. Untuk prosesnya sendiri dalam perekrutan tenaga kerja dimulai dari proses mencari, selanjutnya menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja di suatu perusahaan tersebut. Masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah suatu usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Seleksi penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial, karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang cakap dengan penentuan yang tepat, serta karyawan yang terampil dan bergairah untuk bekerja. Dan materi terakhir mengenai manajemen sumber daya manusia kali ini, yaitu tentang orientasi penempatan tenaga kerja. Menurut Malayu SPH Sibuan, penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkannya, dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Indikator penempatan kerja menurut Suwatno dalam melakukan penempatan karyawan hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, antara lain yaitu pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Rosidah, ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam rangka penempatan pegawai, yaitu ada informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, ada rencana-rencana sumber daya manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedia tidaknya lowongan pegawai suatu instansi, dan yang ketiga ada keberhasilan fungsi rekrutmen. Sekian penjelasan materi yang dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.